Hikikomori, jutaan orang mengurung diri di kamar. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Hikikomori, jutaan orang mengurung diri di kamar. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Hikikomori, jutaan orang mengurung diri di kamar. Hikikomori adalah fenomena sosial yang terutama ditemukan di Jepang. Ini menggambarkan kondisi di mana individu, biasanya remaja atau orang muda dewasa, menarik diri dari interaksi sosial secara ekstrim. Mereka hidup dalam isolasi yang hampir lengkap selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, seringkali tinggal di dalam kamar mereka sendiri tanpa kontak yang signifikan dengan dunia luar. Masalah hikikomori telah menjadi perhatian serius di Jepang, dengan sekitar 1,5 juta orang memutuskan untuk menghindar dari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah hikikomori. Istilah hikikomori berasal dari bahasa Jepang yang secara harfiah berarti menarik diri atau menyendiri. Fenomena ini pertama kali diakui secara luas pada tahun 1990-an di Jepang, tetapi telah ada sebelumnya dengan tingkat yang lebih rendah. Sejarahnya memiliki akar dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya Jepang. Era pasca perang melihat kebangkitan ekonomi yang cepat di Jepang, menyebabkan tekanan sosial yang signifikan. Masyarakat menempatkan nilai besar pada kesuksesan, baik dalam pendidikan maupun dalam karir. Anak-anak seringkali ditekan untuk mencapai standar tinggi dalam ujian dan pencapaian akademis. Pada tahun 1970-an, peningkatan dalam industrialisasi dan urbanisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur keluarga. Keluarga yang dulunya lebih terikat secara tradisional mulai mengalami pergeseran, dengan kedua orang tua bekerja dan anak-anak seringkali dibiarkan sendirian dalam perawatan diri mereka sendiri. Pencetus istilah hikikomori adalah seorang psikiater Jepang bernama Tamaki Saito. Saito mulai menggunakan istilah ini pada akhir tahun 1990-an untuk mendeskripsikan fenomena sosial di mana individu, terutama remaja dan dewasa muda, menarik diri sepenuhnya dari interaksi sosial dan hidup dalam isolasi yang ekstrim. Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks masalah kesehatan mental, tetapi seiring waktu, istilah hikikomori menjadi lebih umum digunakan dalam pembicaraan tentang fenomena sosial yang melampaui hanya masalah kesehatan mental. Apa penyebab hikikomori? Hikikomori memiliki banyak penyebab yang kompleks dan seringkali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, yang antara lain adalah tekanan sosial. Tekanan dari lingkungan sosial, terutama dalam hal prestasi akademik, pekerjaan, dan harapan yang tinggi dari keluarga, dapat menjadi pemicu utama. Misalnya, tekanan untuk lulus ujian masuk universitas atau mendapatkan pekerjaan yang dianggap bergengsi. Masalah kesehatan mental. Beberapa individu cenderung menarik diri ketika mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya. Isolasi menjadi cara mereka untuk mengatasi ketidakmampuan mereka dalam berinteraksi secara sosial. Kegagalan menghadapi stres. Beberapa orang mungkin tidak memiliki keterampilan atau strategi yang efektif dalam mengatasi stres atau tekanan hidup. Ini dapat menyebabkan mereka mundur dari situasi yang dianggap terlalu sulit atau menekan. Krisis identitas. Ada kasus di mana individu merasa kehilangan arah atau tujuan dalam hidup mereka. Ketidakpastian tentang masa depan atau perasaan tidak cocok dengan ekspektasi sosial juga bisa menjadi pemicu. Perubahan dalam dinamika keluarga. Konflik dalam keluarga, perceraian, atau perubahan besar dalam dinamika keluarga dapat menyebabkan seseorang untuk menarik diri dan menjadi hikikomori. Kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit atau ketidakstabilan pekerjaan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi hikikomori, terutama jika mereka merasa tidak memiliki peluang atau harapan untuk berkembang dalam lingkungan tersebut. Dorongan dari teknologi. Kemajuan teknologi yang memungkinkan akses tanpa batas ke dunia maya dapat menjadi faktor pendorong. Seseorang mungkin lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dunia maya daripada berinteraksi di dunia nyata. Pengalaman traumatik.
Pengalaman traumatis seperti pelecehan, kekerasan, atau peristiwa traumatis lainnya juga dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk mengurung diri dan menjadi hikikomori. Akhirnya, hikikomori adalah masalah kompleks yang meliputi beberapa aspek penting dalam masyarakat modern, termasuk tekanan sosial, kesehatan mental, peran keluarga, dan perlunya solusi holistik. Penanganan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang mengalami hikikomori dan mencegah fenomena ini berkembang lebih lanjut. Nah, demikianlah video kali ini tentang hikikomori, jutaan orang mengurung diri di kamar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.